Jangan biarkan 250 juta lebih penduduk Indonesia ini berantem gara-gara 1.200. Jangan korbankan rakyat. Tepukan yang paling meriah dan lebih meriah lagi untuk Bimbo. Teman-teman, perkenalkan Kang Acil, Kang Sam, Kang Jaka. Tadi yang dibawa soalnya. Kumaha? Kang, baik kabarnya? Alhamdulillah. Puasa lancar? Seneng banget, baru 2 hari harus lancar baru. Jadi kan kita sekarang lagi bicara tentang kita belajar dari Banyuwangi, seorang remaja putri, kan. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bagi Anda semua, mungkin buat para penggemar Bimbo, The Living Legend sudah tahu kiprahnya Bimbo. Tapi saya juga ingin mengingatkan kembali atau juga mengajak mereka yang mungkin belum tahu tentang perjalanan Bimbo yang dari lagu-lagu pop, lagu-lagu cinta gitu, terus masuk ke lagu-lagu religi. Bisa ceritakan nggak bagaimana pengalaman yang dialami oleh Bimbo
masuk membuat satu kreasi lagu-lagu bertema Islam, tapi juga ternyata mungkin dulu nggak ada kata bully ya, tetapi juga pertentangan yang luar biasa. Boleh juga terserah Kak Sam atau Kak Acil duluan. Kami membuat lagu seperti air mengalir begitu saja dari gunung ke laut. Jadi istilahnya tidak ada pikiran bakal ada yang tidak suka. Iya. Tapi namanya kreativitas, selalu ada yang suka dan tidak suka. Betul. Kak boleh cerita nggak ketika ide mau membuat lagu, mau pindah ke lagu religi, lagu-lagu Islam, itu waktu apa pengalaman? Jadi kalau kita bikin rekaman itu biasanya membuat tema kita itu sudah banyak, macam-macam tema. Waktu itu yang sangat menonjol mulai bercerita, dan akhirnya kita merasa memilih kebutuhan. Waktu kita bikin lagu itu, apakah bisa diterima atau tidak? Karena di sana juga ada perasaan takut salah dan itu masalah yang sensitif. Ternyata ketika dilempar ke lagu itu dimasak, malah lagu-lagu cinta yang ada di lagu itu termusik yang bagus, tapi kalah sama lagu ini. Jadi kami juga berserah, tapi yang kontra pun ada. Sebagai tambahan itu, lagu ini gagasannya gara-gara kami cari uang di Singapura. Oke. Kami ini kami bertiga ini ayah anda meninggal, adik saya mau menikah, tapi punya uang. Jadi kami diundang ke Singapura, lewat telepon yang ditukar, terdengarnya 1/4 jam Bandung Singapura. Ternyata harus nyanyi 4 jam. Persiapan kami nyanyi 1/4 jam itu 5 lagu. Dan kami mendarat di Singapura, ternyata harus nyanyi 4 jam. Berarti lagunya lebih dari 50. Itu kami keringat dingin, bingung, dan kami kalau pulang semua ganti tiket pesawat. Alhamdulillah bisa dijalani. Hanya waktu mau pulang terjadilah. Ya. Jadi waktu itu kami bilang, ternyata yang namanya pembisik itu nggak selalu negatif. Pembisik yang bagus. Ini mungkin pembisik ini masalah umur juga supaya dijawab dan ingat kayaknya. Jadi bulan November. Kami biasa di Jakarta, di Singapura itu story jalan-jalan. Itu lagu Natal di mana-mana juga. Nah, kami ada masuk di otak, kok bulan Ramadan nggak ada. Saya ingin coba itu tadi dengan lagu Tuhan dulu sebagai trigger. Jadi justru pengalaman itu adalah ketika dengan lagu Natal, itulah yang membuat Bimbo juga punya tergerak untuk kenapa lagu-lagu Ramadan, kenapa Islam juga punya lagu-lagu religi gitu ya. Dan bukan hanya mendengar, kami pun menyanyikan lagu-lagu Natal. Kami menyebut Natal. Dan kami apa mengenai Natal. Dan itu kan itu nggak mengubah iman Anda. Tidak. Ya. Tidak ada masalah sama sekali dengan keimanan. Ada tambahan, guru kami ini itu pendeta Protestan. Dia ngajar kami harmoni membuat lagu. Begitu kami berhasil edukasinya, dia sangat bangga. Jadi justru guru vokalnya seorang pendeta, Ya. dan kemudian Bimbo justru menghasilkan lagu kasidah. Ya, dan dia bangga bahwa Bimbo jadi dengan lagu kasidah. Ini ya pendeta itu John M.R. Patirane Ya. sebagai guru vokalnya Bimbo, Orang Ambon. orang Ambon, nggak ada orang Bataknya. Ada kepada saya itu Bapak Daud Silalahi. Oh, ini mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ternyata bagaimana Bimbo mengubah dari lagu-lagu cinta menjadi lagu-lagu religi, lagu-lagu yang bernamaskan Islam, justru dengan perjalanan dengan lagu-lagu yang non-muslim. Tapi itulah yang membuat Bimbo menjadi memberikan sumbangsi pada kasanah musik Islam. Dan saya dengar juga lagu Tuhan itu pada awalnya muncul juga diperdengarkan di jadi lagu wajib yang dinyanyikan di mana Mas Bimbo. Justru mengejutkan saya rasa tempat lagu itu dinyanyikan. Ya, boleh siapa? Boleh suit dulu siapa yang jawab? Bukan lagu Tuhan, lagu Rindu Kami Padamu. Oh, Rindu Kami Padamu. Dinyanyikan Yesus terang
di Jogja. Sorry, boleh dilakukan lagi ya, Mas Bimo? Kayak gimana? Jadi yang jelas ya dalam ritual agama Kristen mereka menyanyi. Mereka sangat menguasai lagu. Bayangkan menyanyikan lagu Rindu Kami Padamu. Rindu Kami Padamu. Nah, ini dinyanyikan oleh suster-suster bagus di Sleman. Ada yang protes. Waktu itu ada, kalau tidak salah ada alumni AMI, kami hadir bersama Taufik Ismail, bersama semua asal lainnya yang protes. Bung Taufik, Bung Sam, saya protes. Kenapa lagu yang kami padamu dinyanyikan di susteran? Di biara waktu itu ya? Iya, saya bilang, saya beri pada seni, saya pendidikan saya seni rupa. Sebuah karya seni itu bisa menabrak geografis, etnis dan sebagainya. Harapan kami cuma satu, semoga yang menyanyikannya dapat ibadah. Wah. Tuhan Yesus sering menyanyikan oleh agama ini. Karena memang itu universal, Ya. ya kan? Itu justru sebuah lagu yang dekat membantu kita untuk lebih memahami bahwa kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Nah, kan bisa cerita juga nggak bahwa kan waktu awal-awal Bimo merilis lagu itu soal kan termasuk yang mengeluarkan atau membuat tren tentang lagu kasidah. Waktu itu kan juga kemudian bukan boleh, nah itu bukan Islam, karena kasidah itu identik dengan bahasa Arab ya. Bisa cerita sedikit kan, bagaimana waktu itu Bimo termasuk yang sangat ditentang karena mengubah musik kasidah dengan bahasa Indonesia. Iya, sulit lagi boleh. Atau mungkin Kang Jaka kali ya, Kang Jaka kayaknya agak kurang pengetahuannya. Saya mau uji. Soalnya bagiannya sama loh, jangan terima beres aja. Membuat lagu itu biasanya kan pasang dulu. Tapi di sini saya juga akhirnya banyak sekali membuat lagu yang berdiri sebagai lagu seperti sajadah panjang. Ya. Sampai pasang dulu kan jalannya gitu. Jadi akhirnya muncul dari Kalau ngomong saya banyak tuh, saya dekat Pak Menteri. Makin kesini ada yang makin pinteran kayaknya. Waktu itu kan sempat kontroversi kan, karena membuat lagu kasidah ya boleh. Saudara-saudara, dari sini kita akan melihat mana pemain inti dan mana cadangan. Lebih lagu itu ini kita membuat lagu itu. Kadang-kadang kita membuat itu ada lirik dulu, sudah lirik, baru saya bikin dulu. Kadang-kadang juga ada dari inspirasi kita dari itu, tapi belum dari lirik. Jadi itu bisa kerjasama dengan Taufik Ismail. Bang, ini dalam sekian hari harus selesai rekaman. Nah, itu saya mulai semangat sekali membuat lagu-lagu yang tadi. Oke. Dan waktu itu boleh ya silakan Kak. Waktu lagu Tuhan Lahir, kebetulan hasil diundang di Palembang. Nah, saya itu setuju. Saya tidak bisa hadir karena masuk rumah sakit. Di dalam forum di Palembang itu, kalau tidak salah, itu ada diskusi. Diserang. Itu gitar, organ itu bukan alat Islam. Jadi musik gereja. Ya. Jadi untuk hasil jawabannya baik-baik saja. Jadi kalau bahasa kasar, bahasa jadi menurut kami itu semua perangkat alat-alat ini adalah sarana untuk menyebarkan Syiah. Jadi itu bukan masalah. Kalau misalkan ini dianggap haram, ya kita tidak bisa dalam televisi juga haram. Karena bikinnya orang-orang Jepang, orang Cina, orang Amerika. Jadi sangat sempit. Agama Islam adalah agama akhir zaman yang bisa menjawab semua tantangan sampai dari zaman. Wah. Itu biar Hamka itu turun tangan kan untuk mengatakan
Ya, ini tetap musik Islam. Yang bimbo siapa sih sebenarnya? Kita usia sudah tak ini, jadi suka banget terlalu memikirkan negara. Oh, apa lagu-lagunya Aki Bimbo? Soalnya cuma yang ada anak bergaya saya juga sering dibully kok. Soalnya niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Terus bagaimana cara Bimbo menyikapi Sudah. Kasih nasihat. Kita tidak bagi awal kita berbuat bagaimana kita pendidikan sendiri. Lakukanlah yang terbaik, karena itu jawaban akhirat. Ternyata boleh kita tidak usah tersinggung. Memang untuk membuat suatu karya besar. Nah, seperti salah satu contoh amal berjalan lupa sudah ini. Lagu tadi anak bertanya bersama lagu Tuhan, umurnya sudah 45 tahun. Ini ada udah 45 belum? Jadi lagu itu lahir usianya 45 tahun. Nah, jadi kita waktu membuat tidak pernah berpikir di sesuatu yang negatif. Biar saja. Jangan akan menjawab. Yang penting bagi kami dasarnya hati bersih. Ya, dan teruslah menebar kebaikan. Dia hebat loh, tapi anak segini masih tahu lagunya Bimbo, ya kan, luar biasa. Kamu kasih tahu dulu sama Pak Menteri kamu tadi kan sudah bilang penyanyi saya adalah lagu kesukaanmu adalah Min. Jadi lagu ini Min adalah tentang orang-orang yang senang membuli. Karena kamu senang ini karena ini jawaban kamu buat orang-orang yang membuli. ya ini soal saya. Kalau bisa kita nyanyi sama-sama, ini untuk semua yang selalu merasa dicerca, dihina, dibully. Ini adalah jawaban kita untuk mereka yang selalu menyerang. Bisa nyanyi ya? Nah, oke. You can take me